Bang Haris, tadi pertanyaan perlu dipertegas juga agar masyarakat mendengar secara jelas tadi. Ditujukan kepada Prof. Edi Hiari. Sudah paham lah, tapi saya ulang lagi. Jadi gini, di pasal 220 yang mengatur soal larangan penghinaan terhadap presiden itu atau jabatan presiden. Penjelasannya itu diatur bahwa yang tidak termasuk penghinaan terhadap presiden ketika bicara soal kepentingan publik. Nah, presiden itu kan jabatan publik. Jadi kalau memang sudah dikasih dasar pemaaf bahwa itu bukan masuk kategori penghinaan terhadap presiden atau jabatan presiden, lalu buat apa gunanya pasal tersebut? Karena penghinaannya yang tersisa adalah penghinaan terhadap personnya si presiden. Prof. Jadi sebetulnya ini pertanyaan dari Mas Haris ini sama tadi yang pertama kali diungkapkan oleh Bang Nasrullah, cuma saya belum jawab. Jadi Bang Nasrullah bilang begini tadi, kan equality before the law. Tidak perlu ada pasal penghinaan presiden, masuk saja dalam pasal penghinaan yang biasa. Saya potong Prof. Edi, itu saya mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Oke. Itu saya analogikan sangat mudah. Kan ada pasal tentang makar yang membunuh presiden dan wakil presiden. Kalau seperti kata Bang Haris, tidak perlu ada pasal tersendiri, berarti pasal makar tidak perlu ada, masuk saja pasal 338 pembunuhan. Kan logikanya begitu. Tetapi ingat, presiden ini adalah simbol negara. Oleh karena itu, meskipun ada pasal tentang pembunuhan, untuk semua masyarakat, untuk semua rakyat, tapi juga ada pasal pembunuhan khusus terhadap presiden. Makar. Sama halnya, ada pasal penghinaan untuk semua, tapi juga ada untuk jabatan presiden. Khusus. Pasal istimewa. Saya boleh langsung memberikan pendapat. Silakan Bang Nasrullah. Bang. Mohon maaf Prof. Edi, saya berbeda. Karena apa? Ini perbandingan yang dibuat oleh Prof. Edi, itu pasal makar pembunuhan terhadap presiden, tidak apple to apple dengan penghinaan. Ini penghilangan nyawa presiden itu akan berdampak ke seluruh rakyat yang dipimpin oleh presiden itu. Menyebabkan negara harus memilih presiden baru dan segala macam. Jadi boleh saja Prof. Edi mengatakan itu sangat gampang saya menunjukkan perbandingannya. Tetapi ternyata tidak gampang. Nah, saya begini, saya ingin menyampaikan satu hal bahwa kalau Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden yang dipisahkan dengan penghinaan terhadap masyarakat biasa itu dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ya mengatakan bahwa itu tidak mencerminkan adanya equality before the law. Tapi ahli hukum pidana ya dalam penjelasan RUU KUHP ya tadi Prof. Edi sebenarnya sudah nyinggung-nyinggung gitu mengatakan itu tidak apple to apple perbandingan equality before the law. Kalau penghinaan terhadap presiden dipisahkan dengan penghinaan terhadap masyarakat itu juga boleh diperbandingkan atau dibenturkan dengan equality before the law. Nah, itu ahli-ahli hukum pidana mengatakan di situ. Itu ada di dalam penjelasan pasal RUU KUHP yang pertama diserahkan tahun 2012 ke DPR. Berarti cukup penting dong. Sebelum dirubah oleh tim Prof. Edi ini, ya. Kalau saya tetap aja dengan pendapat saya ya, bahwa karena presiden itu adalah simbol negara, maka apapun kejahatan yang dilakukan terhadap presiden itu ya ada yang khusus. Prof, kemudian ada juga pertanyaan yang masuk yang ditujukan juga untuk Prof. Edi, salah satunya dari Pak Gestu Budi Raharjo. Jadi sebenarnya untuk siapa undang-undang ini ditujukan? Jika memang pertanyaannya adalah untuk rakyat, lalu apakah ada undang-undang untuk melindungi rakyat kecil sendiri? Sebagaimana banyak hukum pidana yang katanya tidak memihak pada rakyat kecil. Jadi sebenarnya siapa yang harus diperjuangkan pemerintah dalam hal ini misalnya? Kalau kita hitung prosentasi secara kuantitatif, jumlah pasal di dalam RUU KUHP yang 600 sekian itu justru lebih banyak melindungi kepentingan individu. Kalau individu itu kan kemudian bergabung menjadi suatu masyarakat. Oleh karena itu saya katakan tadi yang dilindungi oleh KUHP itu siapa? Ya kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Yang paling banyak dilindungi itu justru adalah kepentingan individu di sini. Oke, untuk pasal ini berarti khusus melindungi negara, dalam hal ini simbol negara presiden. Ya,
ada juga pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat. Misalnya apa? Pasal-pasal penyebar kebencian yang ditujukan kepada golongan Baik. itu. Bang Ada Abalin. juga terhadap individu, penghinaan bersifat pribadi. Oke. Baik, Ya. ini Bang supaya Abalin. masyarakat juga tidak merasa ada tebang pilih Bang dalam proses hukum. Equality Yang before the pasti law, kan? bahwa kalau DPR dan pemerintah sedang membahas dan merancang atau rancangan undang-undang KUHP ini tidak ada untuk kepentingan orang per orang, golongan per golongan, tidak. Tapi ini adalah sebuah legasi yang harus dipersiapkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi saya mau bilang bahwa rancangan undang-undang KUHP ini terkait dengan penghinaan kepada presiden dan wakil presiden, jangan dilihat subjeknya sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Tapi bisa saja besok paman ente, saudaramu, saya mungkin jadi presiden, Bang Nasrullah atau profesor, atau ini anak Papua Bang Haris yang jadi presiden, wapres, belum tahu. Undang-undang ini, kitab undang-undang hukum pidana ini adalah sebuah legasi terbaik dari bangsa dan rakyat Republik Indonesia. Itu aja pernyataan saya. Bang Haris, Udah mau habis belum? masih ada Bang, masih ada Panjang. durasi kita. Pokoknya untuk Bang Haris kasih waktu. Singkat Bang. Menurut saya begini, tetap ya menurut saya kurang sepakat tadi penjelasannya seperti itu. Jadi saya nanti mungkin judicial review. Enggak lah, bercanda. Jadi celahnya di mana, Bang Enggak, Haris? maksud saya begini, kan tadi agak aneh ya kalau konstruksinya bahwa ini penghinaan terhadap presiden atau jabatan presiden, tetapi di bawahnya ada excuse. Sebetulnya kita seneng, tapi kemudian ini kan jadi kayak ngapain juga kalau gitu bikin pasal yang di atas tegas, di bawahnya terus dianulir. Yang tersisa apa? Saya masih sepakat kalau pakai tafsir KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bang Abalin, Prof juga tadi juga bilang, ini melihat pada kalau martabat itu manusia, nggak ada jabatan. Kalau Anda mau bilang tadi Ali Imran segala macam di Al-Quran itu, Jangan. Enggak. Ali Imran pasal 26 ayat Mikrofonnya, Iya, mikrofonnya Bang. Ali Meskipun Imran sebenarnya ditambahkan jabat- dengan penjelasan yang lain segala macam itu, saya bisa bilang, yang namanya jabatan, ada bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, Melekat dong. ada jabatan-jabatan sosial, yang itu melekat juga pada setiap orang. Kalau semua mau diurusin, kurang pasalnya, kurang banyak. Jadi memang udah bagus ajak melekat pada individu. Saya mau ulang lagi, selama kita masih yakin dan kita masih cek di aturan di KPU, yang boleh jadi presiden dan juga, ini bekas pengacara calon presiden soalnya, ya kan? Nah, selama yang boleh jadi presiden, capres, Jangan cuma saya, ahli. iya, ahli juga. Tenaga ahli dari Iya. 01. Saya calon saksi waktu itu kan, nggak mau Sama-sama datang. punya pengalaman. Cuma nggak berani jadi datang. Saya bukan nggak berani, saya berani untuk nolak. Yes, salam. Karena saya melihat bahwa pada akhirnya mereka satu dan terbukti. Dan Tapi kita nggak bahas itu, Prof. kita nggak Edi, bahas itu. singkat saja, Prof. Edi, Enggak, jangan yang lebih saya mau soal bilang, Soalnya poinnya tadi yang saya mau bilang begini, yang saya mau bilang penghinaan itu pada manusia bukan pada jabatan. Oke, singkat saja Oke. Prof. Edi, singkat Secara saja. politis Kita sedikit Terakhir. Prof, secara politis sedikit saya mau tambahkan, yaitu risikonya jadi presiden. Kalau bahasa dangdutnya jangan pernah takut kecewa, jangan pernah takut kecewa kalau nggak mau gagal cinta. Luar biasa. Oke. Prof. Edi, Oke, saya terakhir, kira- Dalam banget sedikit. ya. Satu adalah perbedaan pendapat biasa ya, karena saya tetap menganggap itu adalah personifikasi negara dan jabatan itu harus dihormati. Yang kedua, mengapa pasal di atas begitu tegas tapi tiba-tiba ada excuse-nya? Ya. Ini untuk pencegah jangan sampai pasal ini disalahgunakan. Justru bukan menjadi pasal karet. Ya, saya setuju dengan draft baru yang memasukkan penghinaan terhadap presiden itu diatur dalam delik aduan, lebih maju daripada Jerman menurut hemat saya, dan tapi saya juga tidak keberatan andai saja kita menggunakan model Amerika bahwa tidak ada penghinaan Baik. terhadap presiden, Oke, yang baik. ada individu-individu. Presiden sama punya equality before the law. Tapi yang saya kritisi adalah sanksi ancaman hukumannya itu Terima Yang kasih terlalu berat. masukannya. Nah, tapi Kita pertimbangkan, Bang. Tapi Masih draft, sebentar, masih sebentar. draft. Sebelum untuk Prof Edi, tolong jangan dijawab. Tapi bagi Anda penting ini untuk kepentingan negara. Lihatlah perbuatan koruptif terkait penempatan orang-orang yang tidak layak pada jabatan-jabatan yang menggunakan keuangan negara. Bang Abalin mungkin tanggapannya Sedikit, singkat Bang Bang sebelum kita Abalin closing. terakhir. Saya terima kasih. Nanti kita pertimbangkan mengenai ancaman pidana. Makasih, Bang. Masukan ini ya. Bang Abalin, masukan ya. terakhir. Saya mau bilang bahwa
jabatan yang sekarang kita bicarakan terkait dengan pasal penghinaan ini adalah jabatan terkait dengan posisi individu dalam memimpin negara. Karena itulah maka penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Ya. Pasal ini membicarakan tentang jabatan itu. Bukan jabatan tukang parkir, bukan jabatan apa. Tidak berarti bahwa saya mengecilkan itu, tetapi yang dibicarakan ini adalah jabatan dalam sosok seseorang menjadi presiden dan memimpin negara dan wakil presiden. Baik. Itu Dan aja jabatan kalimatnya. itu melekat kepada Melekat, personal. satu tarikan napas dalam semua kitab menjelaskan penjelasan itu. Baik, sesaat lagi kita akan hadirkan ada tausiah dari Syekh Muhammad Jabir pemirsa hanya di Catatan Demokrasi. Tetaplah bersama kami.